Nah, metode berikutnya, metode yang ketiga adalah controlled fermentation atau fermentasi terkontrol. Pada fermentasi terkontrol, biasanya bahan baku suka disterilkan terlebih dahulu ya, bisa disterilkan dengan perlakuan panas. Nah, bahan baku ini akan diinokulasikan dengan sejumlah besar mikroba. Bisa sekitar 10 pangkat 6 sel per mililiter atau lebih, baik dalam bentuk kultur murni maupun kultur campuran, atau yang kita kenal dengan istilah kultur starter murni gitu ya. Nah, selanjutnya kondisi inkubasi akan diatur untuk mendukung pertumbuhan optimum dari kultur starter tersebut. Nah, melalui metode ini, sejumlah besar produk fermentasi dapat dihasilkan dengan karakteristik yang konsisten dan dapat terprediksi dengan baik untuk setiap batch-nya. Karena bahan bakunya tertentu, kemudian bahkan disterilkan, kemudian kultur starter yang digunakannya juga memiliki karakteristik yang pasti begitu ya, dengan jumlah yang tertentu, sehingga sangat terkontrol dalam pemrosesannya. Nah, secara umum dengan menggunakan metode fermentasi semacam ini, kemungkinan terjadinya kegagalan produk maupun foodborne disease cukup rendah. Nah, hal ini menjadi kelebihan dari metode fermentasi terkontrol. Walaupun demikian, terdapat pula kelemahan dari proses fermentasi terkontrol ini, yaitu pertumbuhan mikroflora sekunder yang sangat minimal sehingga tidak dapat memperkaya aroma dan cita rasa makanan fermentasi yang dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan fermentasi yang diproduksi di berbagai tempat di dunia. Misalnya yang berasal dari Indonesia diantaranya ada tempe yang diproses dengan menggunakan kapang rhizopus, kemudian peyem yang dibuat dari ketela sebagai bahan baku dan difermentasi dengan menggunakan Saccharomyces dan kapang-kapang lainnya, atau oncom yang dibuat dari kacang tanah atau bisa pula dari bungkil kacang tanahnya dan difermentasi oleh Neurospora cytophila atau yang dulu dikenal sebagai Monilia cytophila. Mirip dengan tempe kedelai, di Indonesia dikenal pula ada tempe bongkrek yang dibuat dari ampas kelapa dan difermentasi dengan mikroba yang sama dengan tempe kedelai, yaitu Rhizopus. Nah, tempe bongkrek yang diproses dengan menggunakan ampas kelapa yang sudah disimpan lama itu berpotensi menyebabkan keracunan akibat adanya pertumbuhan bakteri Pseudomonas cocovenenans pada ampas kelapa yang menghasilkan racun bongkrek ya. Nah, selain makanan fermentasi dari Indonesia bisa dilihat berbagai contoh makanan fermentasi yang dihasilkan oleh masyarakat di negara-negara lainnya. Beberapa mungkin sudah Anda kenal dan beberapa lagi mungkin agak kurang familiar untuk kita ya. Banyak sekali makanan fermentasi yang dihasilkan di seluruh dunia. Dan ini adalah contoh minuman fermentasi yang diproduksi di berbagai belahan dunia dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku dan mikroba yang berbeda-beda pula. Di Indonesia sendiri cukup banyak minuman fermentasi yang diproduksi di berbagai tempat di Indonesia. Misalnya ada arak dan brem ya, kemudian kombucha atau beras kencur gitu ya. Kemudian yang terkenal dari produk minuman fermentasi adalah minuman alkoholik ya, seperti wine dan bir. Bahan bakunya bisa beragam sehingga cita rasanya juga bisa bermacam-macam.